Apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Yang dicari dalam hidup ini adalah sesuatu yang belum pasti dalam pandangan kita. Apa rezeki yang kita peroleh? Rezeki itu sudah pasti apa belum? Saya tanya sekali lagi. Mungkin tadi terlalu kuat terkejut dia. Rezeki itu sudah pasti apa belum? Rezeki sudah pasti. Innar rizqa la yatlubu, sesungguhnya rezekimu mencarimu, rezekimu mencarimu, kama yatlubu kal maut, sebagaimana mati mencarimu. Kalau ada orang ragu pada rezekinya, berarti ragu pada mati. Jadi kalau ada orang curhat ke tempat kita, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku ragu tentang rezekiku Pak Haji. Tenang aja, malaikat maut dari jalan. Seandainya ada seorang hamba lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana malaikat maut mengejar dia. Jangan takut, tapi jangan gara-gara ini lalu tak mencari rezeki. Jangan besok subuh dibangunkan sama bininya, dibangunkan sama orang tuanya, dibangunkan sama emaknya, bangun kau cari rezeki. Rezeki itu mencari kita sebagaimana kematian mencari kita. Saudaraku, kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah itu berserah pada takdir. Kita ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu ada namanya al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, segala makhluk yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah menjamin rezekinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu punya Allah, dia bagi ke kita, maka lebih banyak meminta kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kalau manusia, atasannya, bosnya, direkturnya, bukan main lagi. Besok kau datang jam 7, siapa? Jam 6.30 udah terduduk. Tapi kalau panggilan Allah memanggil, hayyalas salah, apa jawabannya? Kalian aja duluan lah. Rezeki ini bukan punya kita, rezeki ini punya Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau mengambil, ada aja cara dia mengambil. Lewat jantung koroner, lewat diabetes meletus, lewat kanker. Maka rezeki yang punya Allah, yang dititipkannya pada kita, pakailah untuk menolong agama Allah. Kalau lewat mengumpul duit, yang pura-pura khusyuk. Wow, begitu dah lewat, apa kata malaikat di waktu pagi? Mamin muslimin yusbihu, kalau ada orang Islam hidup di waktu pagi sampai nyawanya di waktu subuh, tak mati dia malam tadi, sampai azan subuh nyawanya ada, dikirim Allah 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah ini kasih dia ganti ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Jangan-jangan kita doakan malah tak makbul pula gara-gara kita. Ustaz, masa doa tak makbul gara-gara kita? Ada orang yang doanya tak makbul, sebabnya 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Duit riba, duit sogok, duit riswah, duit sipah, duit tunjang, duit sundul, duit sikut. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, yang bersedekah ini kasihlah ganti. Takut mengaminkan. Lalu yang tak bersedekah, yang pura-pura tak dengar, yang pura-pura tak bawa dompet, yang pura-pura tak menengok, yang pura-pura tak nampak. Allah Maha Adil.
Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa, mumsikan orang yang menggenggam duitnya, orang yang menyimpan duitnya, orang yang pura-pura tak tahu, orang yang pura-pura tak dengar, padahal mikrofon sudah dites sekuat-kuatnya. Abdul Somad pun suaranya melambung tinggi, dia macam tak ada kejadian aja. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Gimana? Udah terasa? Ada? Agak-agak nyeri-nyeri sedikit, ada? Ada berkunang-kunang, ada? Nah, itu tanda-tanda tuh. Saya bukan nakut-nakuti, saya cerita aja. Percaya alhamdulillah, tak percaya tengoklah balik ke rumah nanti. Memang kadang tidak hari ini langsung, agak-agak seminggu lagi. Nanti pas pergi ke pasar tiba-tiba helm hilang aja. Pas lalu balik telanggar anak ayam orang, anak sakau, menantu mabuk, cucu error, menantu sundel bolong, anak tuyul. Tak ada barokahnya. Maka diantara menjemput keberkahan, menjolok keberkahan dengan sodaqah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a, tambahkan aku ilmu yang banyak. Pengajian rajin, tabligh akbar ikut, tapi setelah ilmu banyak apa? Wa wafiqni amalan salihah. Setelah kau berikan aku ilmu, maka condongkan hatiku, tundukkan hatiku amalan salihah untuk beramal saleh. Kesalahan Abdul Somad. Abdul Somad asal habis ceramah tabligh akbar selesai, asal ceramah habis tabligh akbar selesai, asal habis ceramah tabligh akbar selesai, padahal jamaah mau beramal saleh. Sedekahlah, sedekahlah. Jamaah mau bersedekah. Pas mereka mau sedekah, Abdul Somad pulang, tak jadi dia ngasih sedekah. Oleh sebab itu maka perlu dirubah format ceramah ini. Setelah ceramah, maka dikumpulkanlah tim relawan untuk menjemput sedekah-sedekah itu. Tapi hebatnya di Pontianak, belum lagi pulang ke rumah, udah dijemput di sini. Karena memang hati manusia ini berubah-ubah, berbolak-balik. Waktu mendengar pengajian, rasanya semua mau dikasihkan. Ambillah rumah tu Ustaz, ambillah mobil tu Ustaz, ambillah motor tu Pak Ustaz, ambillah tanah tu Pak Ustaz, karena memang semuanya belum lunas. Tapi begitu balik sampai ke rumah, ini rumah aku, ini mobil aku, ini motor aku, bangkitlah keakuan, ini milik aku, ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya. Padahal semuanya hanyalah titipan Allah. Kita ini hanya sekedar mimpi, hidup ini mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi artis, mimpi jadi apapun. Setelah kau mati barulah kau sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanya mimpi. Hidup ini ilusi, hidup ini fiksi, hidup ini tidak nyata, hidup ini hanya khayalan semata, hidup ini fata morgana. Kapan kau melihat kenyataan? Ketika kau masuk ke liang lahat, terbujur di liang kubur, saat itu barulah kau sadar bahwa selama ini kau hanya tidur panjang. Setelah mati
barulah kau melihat kenyataan. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Azab apa? Azab kubur. Azab apa? Azab neraka. Mata kami sudah menengok azab, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Ada gunanya penyesalan di alam kubur? Tak ada gunanya penyesalan. Di dalam keikhlasan itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setelah kajian subuh ini yang masih bolak-balik hatinya, tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat insyaallah. Yang muda-muda yang masih pacaran-pacaran, mudah-mudahan balik dari sini putus. Putus, Glenn. Lebih 40 mengaminkan putus. Balik dari sini ya Allah. Putus hari ini, besok dipinangnya dengan bismillah. Sama yang mendoakan dengan yang ketakutan. Apa lagi yang kau lakukan dengan perbuatan maksiat ini? Memangnya bisa ditunda kematian itu? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditunda sesaat, tidak pula bisa dipercepat. Kematian tidak bisa direquest, kematian tidak bisa diisi ulang. Kau pikir ini air galon? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sab'atun, 7 golongan, yuzilluhumullah, dapat naungan Allah. Hari itu tak ada naungan, tak ada kubah, tak ada atap, tak ada tenda. Tidak ada kubah di padang mahsyar itu, Pak. Tak ada kubah di padang mahsyar itu, Bu. Yang tukang kubah pun mati tak bawa kubah. Pernah kalian nengok tukang tenda mati bawa tenda? Tak ada. Yang dibawanya hanya sekaya-kaya orang, paling banyak 7 lapis. Tak pernah saya tengok tukang toko tekstil membawa kain sampai 3 gulung dan yang dibawa tetaplah terbujur kaku di atas kain, selapis, 2 lapis, 3 lapis, digulung, diikat, masuk ke liang lahat. Apa yang kita bawa nih? Tak ada. Ma'akalta yang kau makan, fa'aflaita busuk, wa malabista yang kau pakai, fa'ablaita lapo, wa mata sadaqta yang kau sedekahkan. Itu yanglah kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapo, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa di hari esok. Yang tadi memasukkan duit ke plastik-plastik, ke kantong-kantong warna hijau tadi, yang tadi memasukkan duit 50.000, 100.000, di kantongmu ada 1 juta, yang kau masukkan 100.000, yang kau bawa pulang 900. Bawalah 900 itu, bawa, Pak. Bawa, nanti kau mati tinggal juga. Mati itu bukan urusan kita, tak usah diurus mati. Yang kita urus apa bekal sesudah mati. Yarji'usnani, yang 2 ini balik ke rumah. Binimu cantik memukau, kalau berjalan dia di pinggir jalan, habis angkot-angkot itu menabrak tiang listrik, saking cantiknya. Kau mendapatkannya bukan main. Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Ketika kau mati, datang malaikat maut, kau sakratul maut, mati engkau. Mau dia ikut ke dalam liang lahat agak semalam? Bu, mau ibu ikut dia agak semalam, Bu? Tidak, gitu. Menangislah dia di tepi kubur. Pas mau dimakamkan, dibacakan doa, menangis dia di tepi kubur. Abang, kenapa kau cepat, begitu cepat pergi, Bang? Gitu. Ustadz, Habib saya tengok mereka tahan itu kalau ada orang nangis di tepi kubur, disuruhnya panggil, tahan, bawa ke sana, bawa. Kalau saya enggak. Kalau saya pas ceramah di tepi kubur ada orang gitu, saya suruh masuk, biarkan dia masuk.
Akhiri sandiwaramu, Beb. Yarji Uslani, yang dua ini balik ke rumah. Anak balik ke rumah. Menantu paling cepat balik ke rumah. Cucu-cucu balik ke rumah. 2-3 hari barulah dia datang lagi ke kubur. Anak pakai baju hitam, jilbab hitam, sepatu hitam, HP hitam, semua hitam, kuku hitam. Oh, pasukan ziarah, Man in Black. Biar Uslani, keluarga pulang, anak menantu pulang, istri pulang, sepupu pulang, kerabat pulang, handai tolan pulang. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma satu. Siapa itu? Amal soleh. Tiba-tiba di samping makam Abdul Somad datang sesosok anak muda. Sendirian ini, di liang lahat, paling gelap, paling dingin, paling sejuk, tak ada apa-apa, sendirian. Datang anak muda. Who are you? Kau ini siapa? Akulah amal solehmu. Akulah kaki yang kau langkahkan ke Masjid Mujahidin. Akulah yang kau berikan dulu sedekah fakir miskin. Amal-amal kita itu berubah menjadi anak muda yang akan menolong di tengah kesepian kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari azab kubur. Tapi kalau kau tak beramal, kalau di waktu malammu kau masih terjaga buka mata, masih nampak jam dinding, bangunlah, ambil wudhu, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, baca yasin, istighfar. Kalau nanti malam kau tidur, tiba-tiba matamu terbuka, kau tengok TV masih hidup, niatmu menonton TV, rupanya TV yang menonton kau. Matikan TV, pergilah ke kamar mandi, berwuduklah. Kalau nanti malam kau masih bisa tidur, tiba-tiba kau terbangun karena suara handphone, matikan handphonemu, pergi ke kamar mandi, berwuduklah. Ada saatnya nanti ketika kau bangun, gelap, handphone tak ada, TV tak ada, jam tak ada, yang terdengar hanya suara marabbuka. Ada masanya nanti. Saat itulah kau ingat Abdul Somad. Tapi saat itu aku tak mengingatmu lagi. Siapapun tak bisa menolong. Yang bisa menolong hanya amal soleh. Tak ada yang lain. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Saat kita katakan ya Habibi salam alaika, ya Habibi orang yang paling aku cinta, salam alaika keselamatan untukmu, maka malaikat membawa salam kita itu dari Pontianak ke Masjid Nabawi, disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Rasulullah, inilah salam dari umatmu di Pontianak. Kira-kira Nabi Muhammad senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Inilah orang yang kudoakan 14 abad yang lalu, yang kukatakan mereka akan minum dari telagaku, la yasma'u fiha abada, mereka tak akan haus untuk selamanya. Saat itu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni, mereka percaya kepada aku padahal mereka tak pernah menengok aku. Abu Bakar berjumpa denganku, satu gua denganku, Umar bin Khattab sama denganku, Utsman bin Affan mengambilkan hartanya untukku,
tapi mereka di Pontianak tak pernah berperang bersamaku, tak pernah sholat bersamaku, tak pernah menengok aku, tapi dia percaya kepadaku. Kita insya Allah diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kami terlalu hina untuk bersalaman dengan tanganmu ya Rasulullah. Mata kami terlalu banyak dosa untuk melihat wajahmu ya Rasulullah. Tapi hati kami amat sangat rindu ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Jadikan anak-anak muda ini semuanya pencinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan perjuangkan agama Allah. Takbir. Mereka akan jadi pemimpin-pemimpin yang mencintai masjid. Mereka akan jadi orang-orang kaya yang menyekolahkan anak yatim. Mereka akan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, ditinggalkan agama ini, maka akan dijanjikan Allah digantinya. Fasawfa yatillah biqaumin, diganti Allah dengan sekelompok anak-anak muda. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbuna, mereka balas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka menolong agama Allah dengan harta mereka, dengan nyawa mereka. La yakhafuna fillah, mereka tak takut sedikit pun laumata laim, tak takut mereka kepada siapa yang mencaci maki dan mengejek mereka, karena tujuan mereka hanya la ilaha. Itu yang perlu kita siapkan untuk dunia ini. Adapun yang lain itu hanya bunga-bunganya saja, hanya aksesoris semata. Mudah-mudahan segala amal kita ini untuk mencari ridha Allah. Mudah-mudahan amal kita ini semuanya diberikan Allah ridha dan istiqamah. Idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas sungai Kapuas, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tartar, jangan kau tertipu. Pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah. Mana tahu nanti ada orang jalan di atas air, terbang di atas awan. Jangan kau ragu, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau terpukau. Kalau cuma terbang di atas awan, Batman, Wonder Woman, Spiderman pun bisa. Tapi ada yang mereka tak bisa. Apa itu? Istiqomah. Tapi istiqomah susah kalau tidak berjamaah. Kalau mau istiqomah mesti berjamaah. Yang sudah tobat-tobat jangan tobat sendirian. Gabungkan diri berjamaah. Kau dari komunitas mana? Komunitas Bikers Subuhan. Mantap. Mana motornya? Kap 70. Anak muda ganteng motor Kap 70. Memang Kap 70 Pak Ustaz, tapi mesin pesawat. Mantap. Pesawat televisi. Kau dari komunitas mana? Saya dari komunitas Hijabers Pak Ustaz. Hah? Tapi kau laki-laki kenapa hijabers? Dulu aku pernah jadi bencong Pak Ustaz. Sekarang masih bencong juga Pak Ustaz. Oh berarti belum hijrah. Bencong apa kau? Bencong syariah? Mana ada? Kau dari tadi di masjid aja berzikir, tak ada keluar-keluar, tak ada usaha, tak ada buka toko, tak ada jualan. Kau ini kenapa? Aku sudah hijrah Pak Ustaz. Jadi kalau hijrah itu cuma ya macam inilah Pak Ustaz, bawaan mau mati aja. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu sebelum hijrahnya dia rapat ke toko, rajin bisnis, maka setelah hijrahnya apakah dia meninggalkan tokonya? Tidak. Bedanya dulu waktu di toko tipu-tipu, bohong-bohong. Kilo-kilo di tokonya itu tak ada yang jujur. Kalau nampak di situ genap sekilo, sampai di rumah 7,5. Tapi setelah dia hijrah, dia semangat, dia jujur, dia amanah. Hasil dagangnya untuk sekolah tahfiz Quran, untuk anak yatim dan duafa. Maka beda orang setelah hijrah dengan sebelum hijrah, bukan pada tampilan, bukan pada pembawaan, tapi kemana target hidupnya. Yang dia lakukan hanyalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.